warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada Bapak, Ibu, guru semuanya yang saya hormati, pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua berupa nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Biqauli alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap pada pangkuan beliau yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk selanjutnya pada siang hari ini kita berkumpul untuk membuka acara yang berkaitan dengan calon guru penggerak, yaitu beliau Ibu Nur Laila MPD, dengan acara diseminasi atau menyampaikan informasi. Di dalam acara diseminasi ini akan menyampaikan budaya positif. Saya ulangi lagi, untuk menyampaikan diseminasi budaya positif yang berkaitan dengan adanya calon guru penggerak yang sampai sekarang sudah memasuki bulan yang ketiga dalam angkatan kelima oleh Bu Nur Laila MPD. Semoga acara di siang hari ini dalam penyampaian atau acara diseminasi bisa lancar, dapat kemudahan dan bisa sukses, juga barokah untuk kita semuanya. Mari kita buka dengan membaca Ummul Kitab. Semoga bisa barokah mulai awal sampai akhir. Mari kita ajarkan liridhoillah bisa fatih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Demikian saya atas nama kepala sekolah sangat-sangat mendukung adanya di dalam calon guru penggerak oleh beliau Ibu Nur Laila. Semoga di dalam pelaksanaan mulai pertama sampai akhir nanti bisa menambah pengetahuan, menambah ilmu, sehingga bisa diimplementasikan pada semua anak didiknya. Hanya itu yang saya sampaikan atas nama kepala sekolah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya terima kasih sekali atas kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tenggulu Bapak Jayadin. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini bisa berjalan lancar dan bagi kita semua bisa menambah ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kami lanjutkan Bapak Ibu, kami mohon izin untuk mendiseminasikan budaya positif sebagai salah satu tugas kami yang akan kami laporkan juga ke RNS. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja nih Bapak Ibu. Di sini kami akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Tapi sebelum kami membahas tentang budaya positif, kami akan
Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana beliau amat sangat menekankan bahwa pendidikan itu haruslah berpihak kepada murid yang nanti harapannya akan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi seperti itu. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka kita memerlukan beberapa tahapan-tahapan, beberapa langkah-langkah supaya tujuan kita mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila itu bisa tercapai. Yaitu adalah kita sebagai guru harus memiliki nilai dan peran. Selain itu, kita pun juga memiliki visi, kita pun juga bisa menciptakan budaya positif yang semuanya bermuara berpihak kepada murid yang nantinya dengan usaha-usaha langkah-langkah yang kita lakukan ini bisa terwujud profil pelajar Pancasila. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Bapak Ibu, setelah saya mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ternyata saya tersadar bahwa selama ini apa yang saya lakukan atau mungkin yang sudah kita lakukan selama ini, kita itu banyak melakukan suatu kesalahan. Banyak di antara kita sebagai pendidik, Bapak Ibu, tidak menuntun, tapi kebanyakan di antara kita adalah menuntut. Saya sadar betul dan saya merasakan itu ada suatu kesalahan yang sangat luar biasa, di mana saya melakukan suatu tuntutan kepada murid, kepada anak didik, itu ternyata malah membuat anak didik tidak akan menemukan jalannya untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Gagasan Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ibu, itu sangat erat dengan pemahaman bahwa anak itu membawa kodrat masing-masing. Maka dari itu, mengapa saya mengatakan kita itu salah, banyak salahnya, yaitu banyak melakukan tuntutan. Karena sesungguhnya anak itu memiliki kodrat masing-masing. Anak itu memiliki bakat minat masing-masing, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kita sebagai pendidik, kita sering melakukan kebiah-uyah. Sing ra iso, yo dipaksa iso, sing wis iso terpaksa harus mengikuti temannya yang tidak bisa, sehingga sangat menghambat sekali. Nah, Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ibu, mengibaratkan kita sebagai pendidik itu ibaratnya adalah sebagai petani, sedangkan anak didik kita itu adalah sebagai benih tumbuhan yang ditanam. Dan sekolah ini diibaratkan seperti ladang. Bapak Ibu, kita menanam padi, kita punya benih padi, Bapak Ibu. Apakah dalam benak Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu lakukan benih padi itu tumbuh menjadi padi ataukah tumbuh menjadi jagung? Tentunya yang kita harapkan benih padi itu tetap tumbuh menjadi padi dan padinya menjadi padi yang subur, padi yang baik, yang akhirnya nanti menumbuhkan buah, ya, menumbuhkan buah padi yang bermutu. Tetapi Bapak Ibu, kenyataannya seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak melihat potensi anak. Kita memaksa anak untuk menjadi seorang dokter misalnya, tapi kita tidak tahu ternyata anak kita itu senang di bidang seni. Kita paksakan. Anak senang di bidang seni, tapi kita memaksa anak untuk menjadi seorang ahli matematika misalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat, seorang petani hanya dapat menuntut tumbuh kembangnya benih tersebut. Petani menabur atau menanam benih. Kemudian petani harus dapat memperbaiki kondisi tanah dan memelihara tanamannya dengan memberi pupuk dan air, dan juga membasmi hama yang mengganggu proses tumbuh kembangnya. Sama dengan kita Bapak Ibu, sekolah ini adalah ladang, kita adalah petani, dan anak-anak didik kita adalah benih. Anak-anak kita ditanam di ladang ini, di sekolah ini, maka kita harus merawatnya dengan baik. Supaya apa? Supaya anak didik kita bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya.
Itulah tadi salah satu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana kita mendidik anak itu harus berpihak kepada murid. Selanjutnya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka yang kita lakukan sebagai seorang pendidik haruslah memiliki nilai dan peran. Kita sebagai seorang guru harus punya nilai. Nilai apa saja itu? Yang pertama adalah kita harus mempunyai nilai mandiri. Mandiri di sini adalah kita termotivasi untuk mengembangkan diri, memulai perubahan. Banyak yang bisa kita lakukan Bapak Ibu di dalam upaya mandiri ini. Kita bisa mengupgrade ilmu pengetahuan kita dengan mengikuti webinar, Zoom, atau diklat-diklat lainnya. Itu adalah salah satu usaha mandiri kita untuk memberikan nilai peran kita atau menumbuhkan nilai peran kita sebagai seorang guru. Kemudian nilai kita sebagai seorang guru yang kedua adalah reflektif. Reflektif itu artinya adalah kita mau mengevaluasi diri untuk memperbaiki kualitas kinerja dan hasil kerja. Bagaimana kerja kita? Kita refleksikan apa yang kita lakukan selama ini, apakah sudah berhasil, apakah sudah membuat anak nyaman, apakah sudah membuat anak merasa berhasil. Kemudian selanjutnya adalah nilai kolaboratif. Kita tidak bisa bekerja sendiri Bapak Ibu di sekolah ini. Kita adalah tim petani, tim petani yang berusaha keras merawat tanaman-tanaman tadi itu. Untuk itu kita sebagai guru harus bisa bekerja sama pada semua pihak akan pentingnya keberpihakan kepada murid. Yang kita utamakan adalah murid. Kita melakukan suatu kegiatan, niatnya adalah untuk tumbuh kembangnya murid-murid kita. Nilai selanjutnya adalah kita harus memiliki nilai inovatif. Nilai inovatif itu apa Bapak Ibu? Yaitu suatu nilai yang mampu memunculkan gagasan baru dan tepat guna. Kita harus aktif, kreatif, mencari cara-cara baru untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa-siswi kita. Kita harus inovatif, mencari ide baru, bagaimana pembelajaran itu bisa membuat anak senang dan nyaman. Kita juga harus mempunyai inovasi bagaimana sekolah ini bisa menjadi taman yang menyenangkan bagi anak didik kita. Nilai selanjutnya adalah nilai berpihak pada murid. Di sini apapun yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, baik kita dalam menyusun RPP, melakukan kegiatan diklat atau sebagainya, kita niatkan adalah untuk kepentingan murid. Selanjutnya adalah peran kita sebagai guru. Banyak sekali Bapak Ibu peran kita sebagai guru, tapi pada saat ini kami sampaikan bahwa salah satu peran kita adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Murid yang memiliki jiwa kepemimpinan. Apa maksud dari kepemimpinan murid ini? Maksudnya adalah bahwa murid itu bisa bertindak secara aktif. Mereka mempunyai inisiatif sendiri tanpa harus diperintah. Dan anak pun bisa membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab. Tidak hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kepemimpinan pada murid? Kita bisa melakukan beberapa hal Bapak Ibu, yaitu mengenalkan sikap tanggung jawab terhadap tugas. Kita bisa memberikan tugas kepada anak didik kita, seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Anak-anak didik kita beri tugas, ada yang misalnya sebagai pemimpin upacara, mengikuti lomba, aneka macam lomba, kita beri tanggung jawab kepada anak didik kita. Itu adalah salah satu cara kita untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian bisa juga kita menumbuhkan kedisiplinan. Dengan rasa disiplin, maka otomatis anak itu nanti akan tumbuh kesadaran menjadi pribadi yang mandiri juga, menjadi pribadi yang disiplin. Selanjutnya kita pun bisa menumbuhkan keberanian pada diri anak. Berani bersikap, berani bertanggung jawab. Kemudian bisa juga menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, cara-cara itu Bapak Ibu sangat diperlukan oleh anak didik kita. Tidak hanya di masa sekolah ini, tapi cara-cara kita ini sangat bermanfaat
bermanfaat bagi anak didik kita kelak setelah mereka lulus dari sekolah. Kelak menjadi bekal mereka, menjadi modal mereka, menjadi orang-orang dewasa yang mandiri. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi jiwa kepemimpinan pada murid, Bapak Ibu? Ada beberapa lingkungan yang akan mempengaruhi kepemimpinan pada murid, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Saat ini kita ada di lingkungan sekolah, maka tanggung jawab kita lah untuk menumbuhkan kepemimpinan pada diri murid. Selain itu, setelah kita mengetahui nilai dan peran kita sebagai guru yang harus kita miliki, Bapak Ibu, kita pun juga harus memiliki visi. Visi itu apa? Visi itu adalah impian yang ingin kita capai. Tetapi impian ini tidak bisa kita raih sendiri, Bapak Ibu, karena kita berada di lingkungan sekolah. Impian ini harus kita lakukan bersama-sama dengan seluruh warga sekolah. Kalau seandainya kita guru kelas, maka kita pun bisa melakukan impian itu bersama guru-guru kita di kelas. Impian kita apa? Apa yang kita inginkan dari anak didik kita? Ada beberapa hal yang ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Kita ingin anak didik kita itu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita ingin anak didik kita itu berkarakter. Kita ingin anak didik kita cerdas. Kita ingin anak didik kita terampil. Kita ingin anak didik kita aktif, dan juga kita ingin anak didik kita kreatif dan berbudaya. Nah, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, untuk mewujudkan mimpi kita? Tentu kita harus melakukan action atau tindakan. Kalau impian-impian itu tidak kita tindak lanjuti dengan suatu tindakan, maka impian itu hanyalah sekedar impian. Dan angan-angan kita untuk mewujudkan anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila itu tidak akan terwujud. Nah, selanjutnya setelah visi itu kita capai, visi itu sudah kita miliki, maka hal yang paling penting untuk mewujudkan visi itu adalah menumbuhkan budaya positif terlebih dahulu. Sekarang ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu sebelum saya membahas yang lebih dalam lagi tentang budaya positif. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, setujukah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Tidak setuju. Selanjutnya, setujukah pemberian hukuman dengan cara positif seperti membersihkan kamar mandi, menyapu halaman, menghafal beberapa doa dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak. Bisa. Iya. Selanjutnya, setujukah dengan memberikan penghargaan dapat menumbuhkan atau mendisiplinkan anak? Bisa. Iya, bisa. Setuju. Baik, Bapak Ibu. Dari beberapa pertanyaan pemantik ini, kita akan masuk lebih dalam lagi tentang budaya positif, di mana budaya positif atau kebiasaan positif itu akan terwujud dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan itu bisa kita dapatkan dengan cara memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Lingkungan positif itu lingkungan yang bagaimana? Lingkungan positif itu adalah lingkungan yang nyaman, aman, dan membuat anak betah untuk tinggal di sekolah. Jika anak sudah merasakan aman, nyaman, betah tinggal di sekolah, maka mereka akan sangat mudah sekali untuk tumbuh budaya positif yang diterapkan oleh warga sekolah yang dilakukan secara kontinu. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan itu juga akan diperoleh dengan cara melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif adalah untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif, yaitu dengan menerapkan
konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Perubahan paradigma. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mewujudkan disiplin positif, sekarang silakan Bapak Ibu bisa menggambarkan atau mengimajinasikan kegiatan kepalan tangan. Ya. Andaikan panjenengan atau ada A dan B, Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk diri Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Kencang banget Bapak Ibu. Buatlah sebuah kepalan. Monggo Bapak Ibu bagaimana mengepal? Kencang sekencang-kencangnya, ya. Kemudian teman Anda Bapak Ibu mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kira-kira Bapak akan membuka kepalan tangan itu apa tidak? Itu sangat berharga bagi Bapak Ibu. Si teman Anda bisa merayu, membujuk, mengancam, menghardik, menyuap. Kira-kira Bapak itu tetap akan mempertahankan kepalan tangan Anda tidak? Yang di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga. Bisa ya, bisa tidak ya. Nah, bisa ya, bisa tidak, ini tergantung pada kontrol diri kita. Ya, pada kontrol diri kita. Nah, perhatikan seperti ini. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Masih dengan kaitannya dengan telapak tangan, imajinasi kita masih di telapak tangan tadi. Kalau pada umumnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Umumnya seperti itu ya Bapak Ibu, supaya orang ikut sesuai dengan pandangan kita. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, kita itu seharusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus bisa memaklumi, bisa menerima apa yang menjadi sudut pandang dari orang lain. Selanjutnya yang sering terjadi adalah pada diri kita atau dalam kita menyikapi suatu keadaan, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya ada anak datang terlambat, itu kita anggap sebagai suatu kesalahan. Ternyata dalam teori kontrol itu perilaku tersebut itu ternyata ada tujuan, ada sebab. Ternyata kalau kita sadari, oh ternyata karena tidak ada yang mengantar seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Padahal pada kenyataannya hanya Anda atau diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti di genggaman telapak tangan tadi, kita pegang erat-erat benda yang ada di genggaman kita. Terus piye caranya dirayu atau piye tidak akan saya buka. Karena apa? Posisi kontrol ada pada diri kita, tidak akan saya buka. Tapi karena ada negosiasi, ada musyawarah, akhirnya bisa juga genggaman tangan ini kita buka. Nah, pembukaan telapak tangan ini itu adalah tergantung dengan posisi kontrol kita. Kita berpikir, kita memilah bagaimana yang sebaiknya harus kita lakukan. Maka terbukalah telapak tangan itu. Selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal seharusnya kita itu perlu kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian selama ini kita selalu berpikir model berpikir menang atau kalah. Padahal seharusnya model berpikir kita menang dan menang. Saya menang, anak-anak menang. Saya menang, panjenengan menang. Bukan saya menang, panjenengan yang kalah. Nah, disinilah bagaimana cara kita mengolah kontrol diri kita. Untuk menumbuhkan budaya positif ini, maka ada yang dikatakan dengan istilah disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Namun dalam budaya budaya kita Bapak Ibu, makna kata disiplin itu telah berubah, bukan belajar lagi, tapi menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Laras napa mboten?
Kita memaksa ya, seperti itu. Iya. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, disiplin diri itu membuat orang itu seharusnya bisa menggali potensi, mencapai suatu tujuan apa yang dia hargai. Dengan adanya disiplin diri ini Bapak Ibu, maka akan muncul juga nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan umum. Ya, apa saja itu? Kalau kita saat ini yang kita harapkan ada setiap anak Indonesia itu bisa menjadi atau memiliki profil pelajar Pancasila, menjadi misalnya yaitu menjadi anak yang beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan total, bergotong royong kreatif. Nah, ini tentu harus kita tumbuhkan dari budaya positif, di mana budaya positif ini muncul dari disiplin. Ingat, disiplin tadi artinya adalah belajar. Jadi bukan suatu paksaan, ya, bukan paksaan untuk mengikuti suatu aturan tidak, tapi disiplin belajar untuk bagaimana dia sadar diri melakukan suatu kebajikan. Nah, untuk menumbuhkan kesadaran diri ini Bapak Ibu, untuk menumbuhkan budaya positif ini Bapak Ibu, peran kita sangat besar sekali sebagai seorang guru, yaitu kita harus bisa melakukan suatu langkah restitusi. Apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih bagus lagi. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bagaimana Bapak Ibu langkah-langkah restitusi? Sebelum kita lanjut tentang langkah-langkah restitusi, kita perhatikan ada tindakan guru. Tindakan guru ini selama ini yang kita lakukan adalah hukuman atau konsekuensi. Misalnya tindakan guru seperti ini Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, satu. Nah, itu termasuk kategori hukuman atau konsekuensi. Hukuman di Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman lagi. Sekarang perhatikan, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti konsekuensi, ya. Konsekuensi. Jadi anak dilatih untuk bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukan. Kemudian ini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Berarti kegiatan membersihkan itu adalah hukuman atau konsekuensi atas tindakan dia yang ceroboh, ya, tidak hati-hati. Kemudian ada lagi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, dihukum ini namanya. Itu kategori hukuman. Ada juga begini Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena apa? Pelajaran yang diikuti pada saat itu adalah olahraga. Lain ceritanya kalau pelajarannya baru agama kok murid Melayu keliling sekolahan, nah itu namanya hukuman. Kalau Bapak Ibu bayangkan, efek dari hukuman dan konsekuensi ini, efek positifnya itu lebih banyak yang hukuman ataukah yang konsekuensi? Konsekuensi, ya. Dengan adanya konsekuensi tentu lebih ada daya positif, anak memperbaiki diri, anak tumbuh kesadaran. Tapi kalau hukuman, kebanyakan anak itu terus merasa ada rasa kecewa, malu dan dendam. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Hukuman dan disiplin. Nah, dalam pembentukan disiplin itu ada 2 cara, 2 teknik. Nanti kita amati mana yang lebih
lebih mengarah untuk membentukkan budaya positif, di mana pembentukan disiplin ini bisa dilakukan dengan konsekuensi ataukah restitusi yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Tapi kalau dalam restitusi itu merupakan pilihan. Sebagai contoh begini Bapak Ibu, kemarin saya melakukan praktek restitusi ini kepada siswa saya di kelas 6. Waktu pelajaran itu ada kegiatan untuk menilaikan PR, ya, menilaikan PR. Ternyata ada beberapa anak yang tidak mengerjakan PR. Nah, menurut Bapak Ibu, apa yang kita lakukan jika ada anak yang tidak mengerjakan PR? Mungkin di antara kita Bapak Ibu nek ngono nggarap iku ping tulis ping 10 seperti itu. Oh, itu tambah tugas nggarap sing kae seperti itu. Mungkin kebanyakan kita seperti itu. Ternyata Bapak Ibu setelah saya mempelajari tentang restitusi ini, apa yang saya lakukan itu ternyata salah besar Bapak Ibu. Seharusnya Bapak Ibu saya menanya kepada anak itu, Dok, Nang, kalian dulu di awal pelajaran kan sudah membuat kesepakatan kelas yang sudah kalian tanda tangani bersama, kalian setujui bersama. Masih ingatkah itu? Nah, nanti si anak yang membuat kesalahan akan menjawab, akan ingat, iya Bu, dulu sudah buat kesepakatan jika ada tugas atau PR dari guru harus saya kerjakan. Nah, mengapa kok tidak kamu kerjakan? Iya Bu, maaf saya lupa. Kemudian yang saya lakukan selanjutnya adalah apa yang harus kamu lakukan? Saya akan memperbaiki diri Bu. Nanti saya mulai hari ini saya tidak akan melalaikan tugas. Jika ada tugas akan saya lakukan. Nah, kemudian kita sebagai guru memberikan penguat. Baiklah, Dok, setiap orang itu pasti punya kesalahan. Tapi diharapkan dengan kesalahan yang sudah kamu lakukan ini, kamu bisa memperbaiki diri supaya menjadi lebih baik lagi. Seharusnya begitu ternyata Bapak Ibu. Tapi saya kemarin ya enggak. Yang kayak tugas ditambah-tambah, ya serah dalam tugas sama PR ditambah-tambah, ya salah ternyata Bapak Ibu. Nah, kenapa kita harus menanya seperti itu, untuk seperti itu Bapak Ibu, supaya anak itu tergali dari dalam hati untuk mengakui kesalahan, mengetahui kesalahan, kemudian dia mau mengakui kesalahan, kemudian dia mau memperbaiki kesalahan di masa yang akan datang. Itulah tujuan restitusi itu, untuk memulihkan atau menumbuhkan kesadaran. Ya. Nah di sini Bapak Ibu, kalau memberikan hukuman itu khawatirnya Bapak Ibu, murid akan membenci peraturan. Nah ini dia, murid akan membenci peraturan. Sama seperti halnya tadi, kalau saya memberikan tugas tambah, nanti setiap ada pelajaran agama, kira-kira murid saya itu senang apa tidak lihat saya Bapak Ibu? Melayu. Ala pelajaran ibu Ela, Raina, mendak tak PR mesti menggarap ditambah-tambah, itu kira garap ditambah ya tambah. Itu efek dari hukuman kalau saya memberikan tugas yang kalau kita memberikan konsekuensi, ya udah, misalnya seperti ini, ya udah, kalau hari ini tidak dikerjakan, besok dikerjakan ya, atau ya udah kalau kamu tidak mengerjakan, silakan kalian mengerjakan sekarang tapi di luar. Itu salah satu konsekuensi. Kira-kira anak kalau disuruh seperti itu tuh akan benci tidak dengan kita kira-kira itu? Tidak ya, tentu anak tetap akan respect, akan tetap senang dengan pelajaran yang dijalani pada waktu itu. Tapi kalau dengan restitusi, dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi, runtut, kamu tahu tidak perjanjian dulu di awal pembelajaran kalian sudah buat kesepakatan apa? Oh ingat Bu. Nah kalau sudah ingat, kemudian apa yang kamu lakukan? Iya Bu, saya mengaku salah. Kemudian apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan mengulanginya lagi Pak Bu. Jadi kita itu ngoyak anak itu mau ambil tindakan apa? Itu namanya restitusi Bapak Ibu. Secara tidak sadar kita itu akan menumbuhkan dalam diri anak itu kesadaran untuk melakukan suatu hal kebaikan. Kalau kita amati, jika kita ngoyak seperti itu, anak tumbuh kesadaran apakah anak itu akan
tetap nyaman atau merasa terhukum Bapak Ibu kira-kira? Tentu akan tetap memiliki rasa nyaman seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam melakukan restitusi ini ya, itu memang kita harus memiliki beberapa bukan ilmu ya, tapi cara-cara lah bagaimana kita memahami anak. Karena begini Bapak Ibu, di dalam menumbuhkan budaya positif itu ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita itu, yang pertama, kita itu bisa jadi berposisi kontrol sebagai penghukum. Bisa jadi kita itu memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah. Bisa jadi posisi kontrol itu sebagai teman. Bisa jadi posisi kita itu sebagai pemantau. Dan bisa jadi posisi kita manajer. Nah, di antara 5 posisi kontrol ini coba kita imajinasikan. Posisi penghukum itu biasanya kita itu akan langsung marah kepada anak. Akhirnya anak akan tumbuh kecewa. Tapi kalau pembuat orang bersalah biasanya begini Bapak Ibu. Piye tondo, nduk dikandani bolak-balik tondo, apa mesake karo Bu Ela, nek kowe rame langsung disengeni Bu Ela. Itu membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Ternyata itu tidak efektif, ya. Ternyata itu tidak efektif untuk menumbuhkan jiwa kemandirian, budaya positif dalam diri anak. Paling-paling anak akhirnya, ya sampai Bu Ela, nek disengeni piye. Nah, akhirnya seperti itu. Tapi kadang kita juga memposisikan diri sebagai teman. Halo, Nang, piye sih? Nah, sik rak mbok garap kowe iki. Nah, dengan nada seperti yang familiar, sepertinya enak Bapak Ibu. Sepertinya enak bisa diterima oleh anak, tapi sebenarnya itu salah Bapak Ibu. Malah justru sikap seperti itu malah nanti menyepelekan anak-anak guru enak, disayang-sayang, gak disengeni. Nah, seperti itu ya. Tapi ada juga posisi kita itu sebagai pemantau, ngawasi. Halo, orang ambil sepatu, ya, nonton Ibu, ya. Kemudian dia hanya sekedar itu saja, tidak melakukan suatu dirian. Saya sok ambil mana ya, ambil itu. Nah, di situ kita hanya memantau Bapak Ibu, tapi kita tidak menggali kesadaran anak. Seharusnya kalau anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai yang diharapkan, itu kita harus menggali. Nah, posisi kita seharusnya adalah posisi manajer, mengajukan aneka pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada di restitusi tadi. Alon. Kita tanya terus sampai anak itu muncul dari dalam benak hatinya itu suatu reaksi atau suatu tindakan di alam bawah sadarnya untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Nah, seperti ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Awalnya kita harus validasi kebutuhan, kita harus menanya dulu, ya, menanya dulu ada apa, alasannya apa. Kemudian kalau kamu sudah tahu kesalahanmu, kamu apa yang harus kamu lakukan, itu menanyakan keyakinan, ya. Kemudian menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dalam artian kita tidak terus mengedownkan anak, tapi kita itu tetap memberikan semangat kepada anak untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, menanya keyakinan seperti tadi. Menanya keyakinan itu akan guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah? Seperti tadi, ada anak dengan garap PR. Seharusnya saya akan bertanya, kesepakatan kelas atau nilai kepercayaan apa yang sudah kalian kesepakati? Nanti anak akan ingat, oh iya Bu, dulu ada kesepakatan setiap ada PR harus dikerjakan. Nah, itu menanyakan keyakinan. Berarti anak sudah tumbuh, ingat lagi dalam dirinya kalau itu ada suatu aturan yang positif. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah, kita bisa menanyakan kalau sudah seperti itu, kita lantas apa yang kamu lakukan selanjutnya jika kamu sudah tahu kalau keyakinan kelasnya itu setiap ada tugas harus dikerjakan. Dia akan menjawab, ya Bu, saya tidak akan melakukannya lagi dan saya besok kalau ada tugas akan mengerjakan. Nah, itu bukan kita yang memaksa Bapak Ibu, tapi anaknya sendiri yang akan menjawab, ya akan menjawab. Kalau kita meminta anak menjawab dengan sendirinya, otomatis itu
Dengan sering-sering kita lakukan, itu memang harus kontinu ya Bapak Ibu, tidak harus dilakukan, tidak bisa dilakukan 1, 2, 3 kali, tapi sepanjang anak itu ada di didikan kita, harus kita lakukan terus. Kemudian menstabilkan identitas, di sini kita jangan sampai membuat anak down, kita harus mengingatkan juga bahwa perbuatan ini, apa yang dilakukan anak itu memang kadang bisa dilakukan oleh siapapun, karena tidak ada manusia yang sempurna, kadang manusia itu banyak melakukan kesalahan, tapi diharapkan dengan kesalahan itu kita bisa memetik pelajaran untuk bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Iya Bapak Ibu. Nah seperti ini ya Bapak Ibu. Nah demikian tadi Bapak Ibu uraian singkat saya ya tentang bagaimana sih cara menumbuhkan budaya positif di dalam diri anak dan juga di lingkungan sekolah kita. Ternyata penanaman budaya positif itu diawali dari disiplin dan nilai-nilai. Ingat, disiplin tadi itu bukan suatu paksaan hukuman, tapi ada proses belajar bagaimana anak itu bisa tumbuh kesadaran di dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Terus terang Bapak Ibu, memang apa yang kita lakukan itu tidak bisa instan. Kita harus melakukan sepanjang kita itu menjadi guru bagi murid-murid kita di sini. Mudah-mudahan dengan sedikit pengetahuan yang saya peroleh ini bisa menambahkan wawasan kepada kita semua, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dan semuanya itu bermuara adalah untuk kepentingan anak didik kita. Kita ingin anak didik kita itu adalah anak didik yang seperti yang ada dalam benak Bapak Ibu semua, di dalam benak kita semua. Kita punya gambaran apa yang Bapak Ibu bayangkan seperti apa anak didik kita. Nah, maka dari itu mari kita bisa bersama-sama bersatu padu membuat lingkungan sekolah kita lingkungan yang nyaman, aman dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya hanya bisa menyampaikan ucapan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ini kami berikan waktu kepada Bapak Ibu, mungkin ada sharing, ada sesuatu yang ingin disampaikan, ya bisa jadi untuk menambahkan atau menyampaikan sesuatu yang bisa kita bahas bersama di sini. Monggo Bapak Ibu. Dalam sistem pendidikan menurut Kiai Dewantoro, sesuai dengan yang jenengan sampaikan, itu kan yang menjadi objek adalah siswa atau murid gitu ya. Dan kita sebagai guru tidak boleh instan. Artinya kita menjadi padana harus selalu senang, ceria, sehingga anak itu tidak terasa dengan keceriaan dan kesenangan tersebut, saking happy-nya tidak terasa kalau guru itu memberikan suatu pembelajaran. Itu harapannya seperti itu Bu ya. Sehingga ini ya menambah beban guru seorang pengajar, karena tidak boleh instan, tapi bagaimana supaya siswa itu diberi pelajaran itu dengan sendirinya sadar dari lubuk hatinya paling dalam, sehingga siswa di kelas itu kan bermacam-macam, amat majmuk, bermacam-macam kompetensinya, tingkah lakunya dan lain sebagainya. Jadi kita itu disuruh menggali, ya Bu, menggali dengan cara yang bermacam-macam tersebut, karena tidak boleh instan satu arah tapi beberapa arah, dan ini diharapkan kesadarannya dari siswa itu sendiri bahwa oh Pak guru mau memberi pelajaran dengan senang, dengan ceria, sehingga anak bisa menerima. Anak bisa menerima artinya tidak bisa instan tersebut. Berarti guru ini dituntut untuk berbuat yang sebanyak-banyaknya, penuh inovatif, penuh kolaboratif, kira Bu, yang berpihak pada anak tersebut, dan anak diharapkan bisa menerima dengan tidak ada paksaan, tapi harus dengan happy tersebut. Itu ya Bu ya. Berarti guru sekarang dituntut untuk
ya berinovasi, berkolaborasi, dan juga kesabarannya juga dituntut seperti itu, menambah kesabaran. Tidak seperti Bapak manusia guru yang guru-gurunya kita bisa menyimak dan ya seperti itulah itu. Kalau kita ceritakan sekarang ya jauh berbeda. Kalau dulu penuh paksaan, penuh ya instan dan sebagainya. Kamu harus bisa seperti ini, kamu harus seperti ini. Tapi sekarang tidak begitu. Ya, jadi guru dituntut sekarang hanya harus banyak kolaborasi, inovasi, bagaimana supaya anak mudah untuk menerima pelajaran dengan happy tersebut dan menjadi ilmu yang bermanfaat sekarang ini. Hanya itu bisa disampaikan. Terima kasih sekali Pak Jayadi. Memang betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Jayadi. Kita itu sebagai guru harus mencari cara bagaimana sih menumbuhkan kesadaran pada diri anak. Tentu tapi tidak bisa terlepas dari nilai-nilai apa saja yang harus kita miliki sebagai guru. Peran kita sebagai guru itu pun juga harus kita laksanakan Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa asal mula tanpa memberikan kesadaran pada diri anak, kita tidak bisa lagi. Ki Hajar Dewantara itu juga pernah menyampaikan bahwa didiklah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Benar sekali yang dikatakan Pak Jayadi tadi, kita nggak bisa mendidik anak kita itu seperti zaman kita kecil dulu, dipecut menulis langsung manut taat seperti itu ya Pak. Nek anak sekarang dipecut atau disini itu langsung berontak frontal. Karena apa? Zamannya itu sudah berbeda Bapak Ibu. Zamannya berbeda. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi anak itu berbeda dengan kondisi kita pada waktu lampau. Sekarang itu banyak sekali informasi yang masuk. Nah, peran kita sebagai guru, peran kita sebagai orang tua itu menebalkan kodrat anak. Ya, masih ingat bahwa Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa ada juga slogan yang mengatakan bahwa anak itu lahir bagikan kertas putih, kosong putih. Padahal itu salah, tidak seperti itu Bapak Ibu. Ternyata anak didik kita itu, anak-anak kita itu kertas putih yang di atasnya itu sudah ada coretan-coretan tapi masih tipis sekali. Coretan-coretan itu ada kodrat anak kita. Tugas kita adalah menebalkan tulisan-tulisan yang sudah ditakdirkan atau disabdikan kepada anak didik kita. Kita yang menebalkan laku mereka menjadi orang yang berbudi pekerti luhur. Itu kita tebalkan. Sedangkan untuk apa kita tebalkan? Supaya anak itu siap untuk menghadapi kondisi zaman yang semakin lama itu semakin berubah, semakin informasi itu semakin tak terbendung lagi. Kadang orang tua sudah tidak diperhatikan lagi nasihatnya, lebih memperhatikan teman di Instagramnya, teman di media sosialnya, kan kadang seperti itu. Jadi memang peran kita Bapak Ibu sebenarnya berat sekali. Kita tidak hanya bisa mengajar-ngajar toh, tapi memang kita harus bisa menumbuhkan karakter budi pekerti yang luhur. Dan ini pun juga tidak instan. Kita harus melakukan secara kontinu, terus menerus tanpa bosan. Dan kita pun harus bekerja sama, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Ini seperti itu. Terima kasih sekali Pak Jayadi masukan mengingatkan saya tentang falsafahnya Ki Hajar Dewantara itu bahwa anak itu terlahir tidak hanya sebatas kertas putih, tapi memang sudah ada coretan-coretan. Kita lah yang melakukan yang penebalan pada kertas putih, misalnya ada di kertas putih itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Aris atau Pak Oven gitu ya. Yang lain? Kira-kira sudah cukup ya Bapak Ibu? Ya, terima kasih sekali Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap happy, tetap semangat di dalam ini menjalankan tugas kita sebagai seorang pendidik. Kita adalah pendidik, ibarat kita petani, kita sungguh-sungguh Bapak Ibu untuk menumbuhkan, membuat subur tanaman-tanaman yang ada di sekolah kita ini. Siapa itu? Adalah anak didik kita. Salam guru hebat. Semoga Allah meridhai usaha kita ini untuk menjadikan anak didik kita menjadi